Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap mendengarkan materinya? Siap ya? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita kedatangan ada ibu pemateri yang sangat hebat sekali. Hebat banget ya. Ini adalah Ibu Sinta Rahayu. Nah, beliau ini keren banget. Beliau dulunya sekolah tinggi. Sekolah tinggi itu apa Bu? Orang yang kita ini ya, bagaimana cara membimbing dan menasihati orang. Selain pintar, nah Ibu Sinta ini juga suka olahraga. Siapa yang suka olahraga? Nah itu yang diterapkan dan suka olahraga. Siapa yang suka olahraga? Oke, selain olahraga, Ibu Sinta juga suka bikin kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan dari Ibu Sinta ceritanya. Nah, kemudian Ibu Sinta juga kreatif banget dan suka banyak membantu orang, mulai dari guru, kemudian pelatih, sampai dari pembicara di acara-acara besar. Nah, sekarang langsung saja ya, kita panggilkan Ibu Sinta Rahayu. Panggil Ibu Sinta, Ibu Sinta. Lagi Ibu Sinta. Oke, mulai aku dan tempat saya persilakan Ibu Sinta ya. Hadarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik. Udah pada makan siang belum? Kok kedengerannya agak lemas ya? Coba, selamat siang adik-adik. Oke, kalau benar-benar semangat, coba ibu pengen dengar tepuknya. Kalau tadi kata Pak Hafiz tepuk satu itu menepuk satu kali, kalau ibu pengen ditambah. Jadi kalau ibu bilang tepuk satu, maka teman-teman menepuk satu kali, kemudian tangannya mengepal seperti mau tos sama besti dan bilang hu. Ngerti? Jadi tepuk satu, hu. Ngerti? Lagi tepuk satu, hu. Oke. Kalau ada satu berarti ada angka 2. Kalau ibu bilang tepuk 2, bilangnya kayak gini. Tepuk 2, yes. Jadi mengepalkan tangan dan sambil bersemangat bilang yes, oke? Tepuk 2, yes, oke. Coba tepuk 1, tepuk 2, yes. Satu lagi, kalau ibu bilang tepuk 3, maka gini, tepuk 3, tepuk tangannya seperti ini, bergaya dan bilang apa? Cool. Bisa? Cool. Jadi kalau ibu bilang tepuk 3, cool. Coba ya. Siap. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool. Coba. Ada teman di sampingnya? Ada. Nah, sekarang kalau tepuk satunya itu seperti mau bersalaman, ya. Ibu boleh? Jadi gini, kalau tepuk satu seperti ya, seperti ini ya, oke? Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool. Lebih cepat. Lebih cepat. Tepuk 1, 2, 3. Yes. Cool. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman di sini. Terima kasih Ibu.
Ya. Ya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada adik-adik di sini, kepada sekolah yang sebelumnya telah mengundang Ibu untuk sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada adik-adik yang hebat di ruangan ini. Hari ini tuh kita tentang apa sih, Ibu? Bahan tayangnya ini. Yang materi. Oke, hari ini sekolah menentukan temanya adalah belajar dari yang ahli, temukan hobimu dan menjadi anak hebat sejak dini. Nah, hari ini kita belajar dulu tentang arti apa itu ahli, hobi itu apa, dan nanti Ibu sedikit bercerita tentang apa yang menjadi hobi Ibu. Oke. Tadi sudah diperkenalkan, jadi selalu ada istilah tak kenal maka tak tabuk satu, tabuk satu, tabuk dua, tabuk tiga. Tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan Ibu sedikit mengenalkan diri Ibu. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Sinta Rahayu. Ibu adalah orang tua atau mama atau bunda dari siswa yang bernama Kaila kelas 5, kelas 5B. Jadi adik-adik di sini boleh memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Sinta, boleh memanggil dengan sebutan Bunda Kaila, boleh. Silahkan panggil Ibu dengan sebutan yang teman-teman di sini merasa nyaman dan masih sopan. Oke? Oke, Ibu boleh di next. Nah, semua di sini sudah bisa membaca? Sudah mengenal ya? Ya. Oke. Jadi sedikit bercerita dulu tentang pengalaman sekolah dari Ibu sendiri. Ibu dulu sekolah atau kuliah, tahu kuliah? Oke. Kuliah adalah jenjang pendidikan yang kita ikuti setelah kita lulus dari SMA atau sekolah menengah atas. Dulu Ibu kuliah di yang namanya UPI, tahu UPI? Ada yang tahu UPI? Nah, dulu Ibu kuliah di UPI di Setiabudi, jadi naik ke atas. Lalu dulu jurusannya kuliah apa, Bu? Nah, dulu itu Ibu ngambil jurusan bimbingan dan konseling. Mungkin tidak banyak dari adik-adik di sini yang tahu itu apa itu guru bimbingan dan konseling atau guru BK, karena tidak semua sekolah dasar itu ada yang namanya guru BK. Biasanya seringkali nanti teman-teman ketemu sama yang namanya guru BK itu di SMP, SMA, dan bangku perkuliahan. Bedanya guru BK itu sama dengan guru-guru yang lain. Guru di wali kelas, guru bahasa, guru matematika, guru olahraga sama. Kita adalah guru. Lalu bedanya apa? Kalau guru matematika mengajarkan apa? Matematika. Kalau guru olahraga mengajarkan apa? Olahraga. Lalu guru BK mengajarkan apa? BK. Guru BK itu lebih mengajarkan bagaimana caranya seperti menjadi anak yang percaya diri, mengajarkan bagaimana caranya belajar yang baik,
mengajarkan bagaimana caranya berteman yang asik itu seperti apa. Nah, jadi guru BK itu seringkali banyaknya bermain. Lalu waktu kuliah, ibu dan teman-teman itu bersepakat mendirikan yang namanya lembaga pelatihan. Apa itu lembaga pelatihan? Jadi ibu dan teman-teman sepakat nih, ayo bikin lembaga untuk bisa namanya Makna Life Institute. Jadi dia lembaga yang bergerak dalam memberikan pelatihan-pelatihan kepada anak sekolah, kepada guru, kepada orang-orang yang memang mau ikut. Pelatihannya apa? Misalnya cara menjadi pemimpin yang baik. Ada juga pelatihan tentang hipnoterapi. Tahu hipnotis? 1, 2, 3 tidur. Jadi ada yang seperti itu. Ada sesi kita mengajarkan tentang hipnoterapi. Kemudian ibu pun pernah menjadi tester. Tester itu adalah orang yang melakukan tes kepada orang berkenaan sesuatu. Nah, kalau ibu tester misalnya yang pengen tahu IQ-nya berapa, bisa dites. Biar tahu bakatnya apa saja, minatnya apa saja, kemudian kreativitasnya, dan banyak lagi hal lainnya. Lalu teman-teman tahu nggak ada yang namanya psikolog? Tahu? Psikolog. Kemudian ada yang namanya psikiater. Jadi bedanya apa? Jadi ada guru BK, profesinya itu adalah konselor, kemudian ada psikolog, dan ada psikiater. Bedanya, kalau konselor, ranahnya seringkali adalah di sekolah. Kalau psikolog, itu menangani kasus permasalahan yang lebih memusingkan. Kalau psikiater, itu dia dokter, tetapi dia mengambil spesialis kejiwaan. Jadi tentang apa? Tentang jiwa, tentang bagaimana misalnya, Bu, gimana caranya supaya tidak mudah cemas. Aduh, aku kalau ngomong di depan orang itu suka deg-degan, suka gemeter, suka tiba-tiba sakit perut, suka tiba-tiba pusing gitu ya. Ada yang suka seperti itu? Pernah? Ada yang masih merasa takut kalau harus ngomong di depan kelas? Ada yang masih merasa malu? Malu? Berani? Malu nggak? Kenapa? Oke. Nah, ternyata setelah perjalanan waktu, ibu memilih untuk berhenti sejenak menjadi seorang guru dan beralih untuk aktif di berbagai komunitas. Misalnya komunitas bank sampah. Ada yang pernah mendengar bank sampah enggak? Jadi bank sampah itu adalah sekelompok atau komunitas yang membantu ibu-ibu di rumah mengumpulkan sampah yang sampahnya nanti diubah menjadi olahan, menjadi cuan, menjadi duit. Jadi sampah itu bukan hanya sekedar dibuang, tapi mencoba dikumpulkan dan ditukarkan menjadi uang. Lalu ada komunitas namanya Institut Ibu Profesional dan banyak lagi. Jadi kalau dilihat, kalau didengar, ibu adalah tipe orang yang senangnya sibuk, pengen banyak belajar hal-hal yang tidak hanya berkaitan dengan perkuliahan, tapi hal-hal lain yang mungkin itu baru. Oke, kembali lagi ke apa yang harus kita pelajari hari ini. Tentang apa, Bu? Nah, coba bisa nggak ya ketika ibu sebentar berbicara di depan, teman-teman sedikit fokus ke depan, boleh? Boleh. Kalau gitu kita coba senam otak dulu biar fokus, biar teman-teman. Oke.
Tepuk satu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk satu, dua, tiga. Cool, oke. Lihat video di layar ya. Ikuti. Bisa? Oke. Mana Bu? Bisa di play videonya? Hei, kita perhatikan ya. Kita mau nonton dulu ya. Di layar. Enggak apa-apa nak. Ayo. Oke, sambil duduk. Jadi ahli itu apa ya? Sini. Enggak apa-apa. Oke, jawab. Orang yang terampil. Orang yang Terampil. Orang yang terampil. Lalu apa lagi? Siapa namanya? Dina dari kelas 2B. 2A. Oke. Orang yang terampil. Siapa namanya? Rais. Oke, dari kelas 1. 1 apa? 1B. Ahli itu apa, A? Orang yang sudah berpengalaman katanya. Ada lagi? Turun ke bawah, siap. 1, 2, 3. Siapa? Namanya siapa? Boleh? Siapa nak? Sini. Sini atuh. Oke. Pegang. Davi. Ahli itu apa? Profesional. Aduh. Ini teh jawabannya keren-keren ya. Ahli itu katanya orang yang mahir, orang yang profesional, orang yang terampil dan sudah punya keterampilan yang sangat tinggi. Kenapa? Oh, iya. Saya mau kasih hadiah bagi yang jawab. Jika kita sudah menjadi berani, itu ada hal baik yang menanti, seperti teman-teman yang sudah berani mengacungkan tangan dapat hadiah. Oke, jadi orang yang ahli itu adalah orang yang terampil, yang punya keterampilan dan kemampuan terhadap sesuatu. Bisa Bu? Bisa di play? Oh. Oke, lalu sekarang hobi. Ada yang tahu nggak hobi itu apa? Coba tadi yang sudah dari 1. Tahan dulu ke bawah, pengen yang di belakang deh. Yang di belakang ada yang berani hobi? Oke. Kakak sini. Sini nak, ya itu. Oh iya. Oh iya. Oh jawab, oke. Ayo, berani maju ke depan. Ayo sini. Berani nggak? Ayo, 3 orang deh maju ke depan yang berani. Laki-laki 1. Siapa nikah ya? 3 orang. Yang lain giliran nanti ya. Sok duduk lagi. Oh ini jadi banyak ini. Banyak banget. Ini mau tampil. Nanti tampil ya ke depan. Duduk dulu boleh. Nanti gantian ya. Oke. Kenalan dulu, namanya siapa? Mikail dari kelas 2B. 2B. Mikail, menurut Mikail itu hobi itu apa sih? Kegemaran. Kegemaran, benar kegemaran? Lalu ini siapa? Ganes. Ganes, kelas 2B. 2B. Hobi itu apa? Hal yang kita sukai. Aduh, hal yang kita sukai. Keren-keren. Ih, anak bekti asing deh, atau tepuk tangan dulu atuh.
Satu lagi, siapa? Kirana. Kirana kelas 1C. 1C. Hobi itu apa? Buat kesenangan orang. Buat kesenangan orang. Jadi, hobi itu adalah suatu kegemaran, kesenangan yang ujungnya membuat kita happy, kita senang. Dan di garis bawahi, hobi itu dilakukan di waktu yang senggang, ya. Nanti kita cerita ya, yang udah punya hobi, yang senang melakukan hal-hal baik, nanti cerita ya, nanti di waktu berikutnya. Ibu katanya ada hadiah dari sekolah. Terima kasih. Sekarang teman-teman, adik-adik sayang, kita coba senam dulu ya. Tapi senamnya ini mah nggak perlu berdiri. Nanti di yang terakhir baru kita berdiri. Lihat videonya. Siap? Ikuti apa yang diperintahkan di dalam video. Coba Bu, kita play. Oke, bisa ya? Oke, siap. Are you ready? Bapak hilang lagi. Sembunyi kemana videonya? Aku mau bergerak, aku mau senam, aku mau sesuatu yang menyenangkan. Let's go. Chop, chop, ada suaranya Pak. Chop, kayaknya nggak asik. Tangannya seperti memotong. Chop, up, kabur, kabur, pukul kakunya. Lagi. Sekarang seperti menarik kulit, kulit, tarik, 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 tarik. Seperti memukul sesuatu. Pukul, 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 pindahin. Oke, bergerak dong. Siap, lanjut lagi. Seperti memutar sesuatu. Oke, nyalain kenannya. Foto. Apa ya? Seperti mau menyemprot. Oke. Lucu. Oke. Nyalakan. Lagi. Jangan itu. Oke, lempar. Lempar. Good job. Lagi. Oke, lagi. Pukul seperti memukul. Pijat. Pukul. 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 Oke. Shake it. Goyangkan. Goyangkan. Kipas-kipas. Oke, seperti ada lubangnya. Gosok-gosok. Oh, dingin. Good job. Ada lagi nggak ya? Bye-bye dong. Hapus. 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 Bye-bye. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Tidak ada yang mengantuk kan? Enggak ada. Lagi, nanti kita nonton lagi. Sekarang, teman-teman bisa mendengarkan? Bisa mendengarkan? Bisa. Yang punya cerita, ceritanya dikegep dulu. Nanti yang mau cerita boleh ke depan. Nanti Ibu kasih waktu buat teman-teman bisa bercerita di depan.
Nah, tadi kita sudah menjawab apa itu ahli. Ternyata ahli itu adalah mahir, terampil. Jadi, seseorang bisa dikatakan ahli itu ketika memiliki pengetahuan, dia tahu itu apa. Lalu punya kemampuan dan terampil pada bidang tertentu. Misalnya, ahli membuat meja, ahli melukis, ahli berenang. Kalau ahli membuat meja, berarti orang itu bisa apa? Bisa membuat meja. Ahli melukis, berarti dia bisa melukis ya. Lalu selanjutnya, tadi hobi. Wah, tuh hobi apa? Kegemaran, kesenangan yang dilakukan di waktu bahagia, yang dilakukan di waktu senggang. Jadi, sekarang ibu ceritakan dulu hobi ibu. Hari ini ibu berpakaian lebih santai karena mau sedikit bercerita salah satu hobi ibu, yaitu berolahraga. Ada yang senang berolahraga nggak di sini? Senang. Olahraga itu apa aja? Sepeda, badminton, main bola, berenang. Wah, banyak sekali. Apa? Treadmill, betul. Ada yang bisa. Oke. Banyak ternyata ya jenis olahraga itu. Oke. Boleh mundur katanya? Boleh. Ya. Ada yang bisa menebak nggak? Salah satu hobi ibu apa? Olahraganya apa? Badminton? Badminton? Kamu tahu saya senang-senang. Ada apa aja, Bu? Sebelumnya teman-teman pernah mendengar nggak kata bakat dan minat? Tahu, pernah mendengar? Nah, jadi selain hobi itu ada yang disebut dengan bakat dan ada yang disebut juga dengan minat. Lalu bedanya apa? Nah, kalau bakat itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap manusia yang dibawa sejak lahir. Jadi setiap orang itu punya bakatnya masing-masing. Ada yang berbakat dari segi hitung berhitung, ada yang berbakat dari bahasa, ada yang berbakat apa? Jahil. Apakah jahil berbakat? Apakah jahil itu bakat? Iya. Masa? Kenapa? Kenapa jahil disebut bakat? Kenapa jahil disebut bakat? Soalnya jahil itu lumayan susah, jadi harus konsentrasi. Bu guru, jahil itu bakat katanya karena susah berpikir teman itu kalau mau menjahilin itu. Tapi apakah yang dijahilin seneng nggak kalau dijahilin temennya? Tidak. Jadi apakah jahil itu suatu kesenangan? Tidak. Kalau teman yang dijahilin merasa sedih, sakit hati, jahilnya itu bisa berubah menjadi yang namanya bullying. Pernah mendengar? Bullying berangkat dari jahil menjahil. Kalau yang dijahilin merasa sakit hati, terluka, itu kita sudah menjadi pelaku bullying. Apakah teman-teman mau menjadi pelaku bullying? Apakah senang disebut orang yang suka menyakiti orang lain? Senang tidak? Tidak. Karena teman-teman tidak mau. Karena teman-teman juga tidak mau disakiti. Nah, kalau minat apa?
Minat itu kesukaan, lebih ke keinginan. Kita ingin memasak, ingin belajar menulis, ingin belajar berenang. Itu kesenangan. Aku ingin memiliki bumi. Boleh, nanti beli globo ya. Lalu dengan hobi apa? Hobi bisa berangkat dari kesenangan, dilakukan di waktu senggang, dan dilakukan secara berulang-ulang. Hobi, jangan sepelekan hobi. Dari hobi, ketika orang itu mengulangi aktivitas itu, bisa jadi seseorang yang ahli. Ibu hobi berolahraga. Olahraganya apa? Apa aja. Tapi seringkali ibu berolahraga. Nah, ini menjadi anak hebat dari hobi. Boleh satu laki-laki, satu perempuan. Mau maju ke depan? Oke, sini. Sini, ayo maju. Satu laki-laki. Oke. Namanya siapa? Raka. Raka dari kelas 2B. 2B. Boleh ceritakan nggak? Punya hobi nggak Raka? Punya. Apa? Main bola. Main bola. Kalau punya hobi berarti main bolanya sering. Sering. Sering banget. Sudah bisa apa? Jadi kiper. Oh, jadi kiper. Ketika berolahraga, ketika bermain sepak bola, apa yang dirasakan oleh Raka? Lumayan deg-degan. Deg-degan. Seneng nggak? Seneng nggak? Senang. Senang. Capek? Iya. Lebih enak capeknya atau lebih enak senangnya? Senangnya. Senangnya. Jadi walaupun Raka olahraga sepak bola capek, tapi Raka merasa senang. Lalu di sini ada siapa? Aira. Aira. Aira kelas? Aduh, ini 2B. Boleh cerita nggak? Punya hobi nggak? Apa? Main voli. Ibu-ibu ini bibit voli, bibit sepak bola. Volinya seminggu berapa kali? 2. Ada yang ngajarin? Bisa. Kalau voli apa? Kalau angkat bola kemudian begitu pertama kali disebut apa? Dilempar, ada dipukul. Apa Bu? Server ya? Oh, pertama kali dilempar ya. Seneng nggak? Seneng banget apa seneng aja? Seneng banget. Jadi dengan melakukan hobi banyak teman-teman merasa senang. Semua di sini punya hobi? Punya. Coba teriakin hobinya apa aja? Banyak. Ada yang memanjat gunung katanya. Ada yang suka manjat gunung? Ada yang suka bermain game? Suka main game apa? Box strike. Box strike? Permainan apa itu? Tembak-tembakan. Tembak-tembakan. Boleh nggak? Boleh. Oh, sama ibu sama ayah boleh? Boleh. Sehari berapa lama bermain? 2 jam paling lama. Oke. Kalau lebih dari itu boleh nggak? Enggak. Oh, sama mama suka diapain? Wah, masa? Seru. Aira suka main game nggak? Apa? Roblox apa? Oh, ada yang senang main game, senang main Roblox, Minecraft. Ibu juga suka kok main game. Oke, sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat teman-teman yang sudah mau maju ke depan. Ada hadiah. Makasih ya sudah berani maju ke depan. Ya.
Ah, soal main game, ibu juga seneng banget main game. Main Roblox, suka mabar, suka join-joinan. Ibu juga suka olahraga, suka main game, suka. Boleh nggak kalau setiap hari kita bermain game? Kalau setiap waktu bermain game, boleh nggak? Benar, boleh. Kalau setiap hari main, teman-teman pernah lihat nggak ada anak yang tidak bisa melihat karena pekerjaannya dalam satu hari itu melihat handphone terus? Ibu, boleh mundur? Boleh mundur? Dulu ibu punya siswa itu sakit paru-paru dan akhirnya meninggal. Tahu kenapa? Bukan, karena dia menjadi yang namanya perokok pasif. Kenapa bisa? Perokok pasif itu adalah orang yang menghirup asap rokok tapi dia tidak merokok. Kok bisa anak sekolah sudah menghisap asap rokok? Ternyata sehari-hari dia sering bermain game di warnet, yang dimana di warnet itu banyak orang dewasa yang merokok. Jadi dia setiap hari menghirup asap rokok sehingga paru-parunya sakit dan tidak lama meninggal dunia. Lalu ada anak yang matanya jereng, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, karena dia tidak di waktu melihat handphone. Jadi bermain game itu boleh, boleh kok. Kalau ibu ya, betul, ibu memperbolehkan anak ibu bermain handphone atau bermain game, boleh. Tetapi ada waktunya, di waktu paling lama usia teman-teman ini screen time-nya main handphone, lihat TV itu paling lama sekitar 2 jam. Lebih dari itu, lebih baik teman-teman melakukan aktivitas fisik lainnya. Seperti bersepeda, tadi sepak bola, bermain voli. Jadi tidak apa-apa. Main game itu salah satunya melatih kreativitas. Dengan bermain game kita mengasah perkembangan kognitif kita, boleh. Selama gamenya itu memang untuk usia teman-teman, diizinkan oleh orang tua dan tidak melebihi dari aturan yang telah diberikan oleh ayah atau ibu. Hobi ibu salah satunya adalah berolahraga. Ada apa aja hobinya? Tadi pengennya mah tulis ya hobi, tapi kita ngobrol aja. Olahraga, senangnya olahraga. Seringkali olahraga apa, Bu? Saya senang-senang. Padahal dulu kuliah bukan jurusan olahraga seperti Ibu Mira, Pak Hafiz, bukan. Tapi senang olahraga. Kenapa harus olahraga? Dari kesenangan, kadang nge-gym, dan seringkali satu lagi jalan kaki. Jalan kaki itu termasuk salah satu dari olahraga. Jalan kaki itu olahraga yang tidak memerlukan keterampilan khusus. Kalau berenang harus bisa kan gaya berenang, kalau enggak kecemplung. Ada yang kenal nggak kemana aja nih jalan kakinya? Betul. Pernah? Oke. Jadi ibu sering mengajak, ibu dan suami sering mengajak anak-anak ibu untuk berjalan kaki. Paling dekat adalah jalan kaki di
sekitaran perumahan seperti keluar pada suka ke Sanggelung Ujo, pernah jalan ke sekolah, jalan pada suka terus keluar dari Cipuncang, jalan di Gasibu. Gasibu, yang kalau jalan ke Gasibu jangan lupa mampir ke perpustakaannya. Di sana banyak permainan-permainan. Jalan ke Cika-Cika, jalan ke Curug di Ciater, dan terakhir sering jalan ke Tahura. Ada yang senang ke Tahura? Kuat nggak nyampe ke Penangkaran Rusa? Ya. Capek ya? Capek nggak? Enggak. Nggak capek, capeknya hilang karena ke Gua Belanda. Capeknya hilang karena seru, senang. Jadi nanti teman-teman ajak siapa? Ajak ayahnya, ajak ibunya buat apa? Buat berolahraga. Olahraga yang gampang apa? Jalan kaki. Lalu manfaat dari olahraga apa? Jangan dulu jawab, kita tonton dulu videonya. Halo Nusarara. Kita tonton dulu Nusarara. Kelas 1A. 1A, 1B, 1C, 2A, 2B. Satu orang. Ayo. Kelas 2B udah. 2A mana? 2A belum. Kelas mana? Kelas berapa? Kelas 2A, ini 2B. Ya, 2A, 2B. Kelas 1. 1 apa, Nak? 1A, 1B mana? 1B. 2A, 1B, 1B. Oh, perempuan, satu lagi. Nah. Biar praktekinnya keren, tonton dulu ya gerakannya. Lihat dulu gerakannya kayak gini. Latihan dulu. Yang teman-teman juga di sini ikut ya. Boleh semuanya berdiri biar nggak pegal. Berdiri. Apa? Lihat dulu. Oke. Sudah bisa? Oke. Ulangi lagi, Bu. Boleh. Ayo barisnya. Ayo gerak. Gimana? Ikutin. Ayo. Mendayung. Mendayung, penalo. Ayo. Lagi. Share, sok sini. Biar kelihatan. Sok. Lagi. Masih mau bergerak, benar ya? Dengar hari Selasa kemarin udah praktek olahraga ini. Masih ada yang mau maju ke depan. Sini, selesai. Siapa namanya? Siapa? Nisa. Nisha dari kelas 1A. Nisha sama ya, selesai. Nah, yang lain di tempatnya ke pinggir.
mah udah hafal. Angkat bahunya. Buat gelombang. Lagi. Luruskan tangannya. Kaki kanan. Lagi. Kaki kiri, lipat. Lagi. Kanan. Luruskan tangannya. Kiri. Jalan di tempat. Mundur. Sentai tangannya. Siap. Kenapa makin mundur ini? Maju-maju. Kaki ke depan. Satu-satu. Muter lagi. Kaki ke depan. Seperti angkat barbel. Angkat ke atas. Kasih tenaga. Jalan. Kaki ke depan. Muter. Terima kasih. Capek? Tapi seru nggak? Seru. Terima kasih yang sudah membantu menemani di depan. Ibu pengen dikasih hadiah dong. Ntar kita tutup dulu ya. Tabuk 1, tabuk 2, yes, tabuk 3, tabuk 1, 2, 3, yes, good, oke. Izinkan ibu duduk dulu ya. Nah. Mau apa? Oh tadi. Ya, jadi apapun keahlian kita, apapun dasar dari pendidikan atau sekolah kita, memiliki hobi itu boleh dan sangat menyenangkan. Hobi tidak terkait, tidak perlu terkait dari dulu sekolahnya apa, hobinya harus ini, tidak perlu. Tetapi dengan hobi, jadikan hobi itu berakhir membuat teman-teman menjadi seseorang yang ahli. Ibu kuliah dulu jurusan psikologi pendidikan, bimbingan dan konseling. Tetapi ibu hobi berolahraga yang akhirnya itu dilakukan secara terus-menerus, menjadi punya kemampuan, punya keahlian, hingga akhirnya hobi itu malah menjadi ladang cuan. Jadi terkadang ibu diminta untuk menjadi instruktur olahraga walaupun ibu bukan guru olahraga. Nah, jadi bukan hanya sekedar hobi, tapi hobinya harus dilakukan secara berulang. Ingat, jadilah anak hebat menurut versi adik-adik sendiri. Nggak perlu, teman aku mah pintar matematika, kok aku nggak bisa? Nggak perlu. Tanya sama diri sendiri, tanya
sama orang tua, menurut mama, aku itu hebatnya apa ya? Nah, fokus aja, nggak perlu, aduh aku pengen kayak dia mah pinternya matematika, kok aku nggak bisa. Nggak perlu. Jadi hebat menurut versi kalian sendiri. Dan temukan hobi kalian hingga akhirnya kalian menjadi ahli dari hobi itu sendiri. Ingat, ajak siapa? Ayah, ibu untuk menyempatkan berolahraga. Biar apa? Biar sehat, biar kuat, dan senang. Kita happy. Ya, baik adik-adik semua. Ibu ucapkan terima kasih atas siangnya yang sangat luar biasa. Siang-siang tapi kita berkeringat. Yang penting kita happy. Udah tahu kan siapa ibu? Tahu? Nah, jadi nanti kalau ketemu di luar, say hey ya. Oke? Terima kasih. Ibu ucapkan selamat melanjutkan aktivitasnya. Mudah-mudahan adik-adik bisa mengambil ilmu yang bermanfaat dan makin bersemangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.